Oke teman-teman, selamat siang. Ini kita sekarang berada di perkebunan sawit kita yang lahan kedua teman-teman. Ini jadi kondisinya lahannya banyak sampah ya teman-teman ya. Ini banyak sampah. Ini karena memang sampah kita sendiri teman-teman. Jadi daripada sampahnya menumpuk di rumah, lebih baik kita bawa ke kebun kita sendiri dan kita buang di kebun. Nih, jadi ini di lorong-lorong sawitnya, di baris-barisannya banyak sampah. Nih ya, nih sampah semua teman-teman. Nih sampah juga di sana juga teman-teman. Untuk di barisan ini tidak ada teman-teman ya. Ini tidak ada, kosong, tapi di barisan itu ada teman-teman. Ini kebetulan baru selesai cabut ubi teman-teman, ubi racun, jadi kita baru mulai membersihkan. Nah, di barisan ini tidak ada sampah, di barisan ini ada. Jadi konsepnya seperti ini teman-teman ya. Kurang lebih ini kan nanti kan apa namanya, ini pasar pikul ya. Untuk ini tempat pembuangan pelepah. Jadi ini tempat pembuangan pelepah. Ini tempat pikul buah nantinya, dan lorong ini tempat pembuangan pelepah juga. Jadi diseling-seling ya, ya seperti layaknya sawit inilah ya, sawit PT lah ya, standar lah. Ini tempat lorong kosong bersih untuk pemanenan buah, dan ini untuk penyusunan pelepah. Nah, kurang lebih seperti itu. Di sini juga sama. Kalau ini tadi tempat pembuangan penyusunan pelepah, berarti ini tempat ini ya, kosong untuk pikul buah. Di sana lagi tempat ini susun pelepah lagi. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi memang kita punya banyak limbah rumah tangga, banyak sampah di rumah. Daripada kita buangnya di pinggir-pinggiran rumah, di dekat-dekat rumah, lebih baik kita buang di kebun. Kalau kita punya kebun ya, tetangga kita tidak terganggu oleh sampah kita. Dan untuk di kebun pun, ini kan kebun kita sendiri, bukan kebun punya orang. Nah, ini nanti memang kita susun pelepah untuk lorong sampah ini, nanti pelepah semua kalau sawitnya sudah besar. Kalau ini tadi untuk untuk jalur angkut buah, jadi memang bersih teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau saya buang sampahnya di kebun, saya buat seperti itu, seperti yang saya sebutkan tadi teman-teman ya. Ini memang masih ini ya, masih apa namanya, masih banyak kayu-kayu hidup, karena kita memang baru ini kemarin baru selesai penyemprotan. Ini ya, kita nyemprotnya juga tidak total ya. Ini kita semprot. Ini kita kemarin baru selesai cabut ubi, ceritanya teman-teman, ubi racun. Kita selesai cabut ubi racun, kita bersihkan, baru kita racun. Tapi kita racunnya juga tidak menyeluruh ya teman-teman. Untuk ini kan di dekat-dekat pohonnya tidak kita racun nih. Ini kan ada. Nah, ini seperti tumbuhan pakis. Ada juga beberapa kayu. Karena terlalu bahaya juga ya kalau kita racun total di pohon-pohonnya pun kita racun, nanti kena pohonnya, biarpun pohonnya tidak mati, tapi setidaknya itu bisa menyebabkan dia stres ya. Jadi rencananya memang untuk di sekitaran piringan pohon kita bersihkan manual gitu teman-teman. Jadi kita yang racunnya cuman yang di tengah-tengahnya aja, dengan tengah-tengah yang sudah aman dari daun-daun sawit. Nah, ini ada lagi lorong sampah, karena ini itu tadi pasar tempat pembuangan pelepah, penyusunan pelepah. Nih, ini kemarin kita racun, ini jenis jenis pakis-pakisan lah ya. Ini juga banyak di sini pakis-pakisan. Ini kemarin udah kita racun, cuman ini memang matinya agak lama karena kita menggunakan racun kuning. Dia kurang lebih 1 mingguan ya, 1 mingguan baru mati. Kalau ini memang kemarin menggunakan racun hijau, jadi matinya cepat teman-teman. Ini juga tidak bersih ya racunnya.
Nah, di sini pohonnya, di piringan pohonnya banyak rumput. Ini seolah akan kita kerjakan manual nanti. Terlalu bahaya juga kalau kita ini ya, kalau kita menggunakan racun. Dan kita juga tidak membunuh rumput-rumput di ini sekitaran, karena sekarang juga memasuki musim kemarau. Biar inilah, biar pohonnya tidak kepanasan juga ya. Jadi memang kita biarkan. Untuk buah sawitnya tidak ada, karena kita kemarin baru selesai kastrasi. Tuh, tidak ada buahnya. Ini juga tidak ada. Ini ada bunga yang mau jadi buah, itu juga ada. Kita baru selesai kastrasi. Ini juga, ini kemungkinan di tahun depan lah ya baru kita buahkan. Tuh, ini masih mau dikastrasi lagi, kurang lebih 1-2 kali mau dikastrasi lagi. Setelah itu baru nanti kita biarkan. Jadi memang kemarin kita tanam ubi ya teman-teman ya, ubi racun ya. Dan sekarang mau kita bunuh ubinya, tidak, kita biarkan lagi karena sawitnya sudah besar. Itu sudah mengganggu kalau kita biarkan. Ubi ini kalau dia sudah 1 kali tanam, meskipun sudah dipanen, dia tetap tumbuh terus teman-teman ya. Jadi sebaiknya kalau punya ubi, tanamnya jangan terlalu rapat, dan kalau sudah besar jangan lagi dibiarkan, harus diracun, dibasmi, karena akan mengganggu pertumbuhan sawit. Karena kita kalau sawitnya udah besar, udah seperti ini ya, daunnya udah lebar, kita harus fokus ke sawit. Tanaman utama kita sawit teman-teman. Ubi ini hanya selingan, apalagi sekarang harganya murah. Jangan lagi-lagi lah tanam ubi kalau harganya murah seperti ini. Nggak beli modal teman-teman. Kita lebih baik tanam yang lain saja nantinya. Entah kita tanam kunyit atau cabai atau sejenis yang lain lah. Kalau ubi ini tidak banyak lagi untungnya karena harga murah, dan dia sangat mengganggu pertumbuhan dari tanaman sawit teman-teman. Sekarang lagi kondisi ini ya, memasuki musim kemarau. Sawitnya sebenarnya harus sejuk. Jangan terlalu dikeringkan tanahnya. Kalau terlalu kering kasihan juga ya, karena nggak ada hujan, tanahnya jadi kering, sawitnya pun jadi kepanasan. Oke ya, mungkin ini dulu video kita hari ini. Jadi saya cuma mau menunjukkan ya bahwa kebun saya banyak sampahnya teman-teman, sampah yang saya buang sendiri. Oke, sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Salam tandan berduri.